Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, kita mulai pembelajaran kali ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anakku, kita akan belajar tentang cara menghitung bilangan oksidasi. Video ini adalah video pertama. Nanti akan ada video kedua dengan tema yang sama, yaitu cara menghitung bilangan oksidasi. Kenapa saya pecah jadi dua? Karena materinya terlalu panjang, sehingga biar efektif saya pecah menjadi dua. Baik anak-anakku, kita mulai untuk pembelajaran yang pertama. Kamu masih ingat di video kemarin kita sudah belajar tentang reduksi dan oksidasi konsepnya. Ada reaksi terhadap oksigen, ada serah terima elektron, dan ada perubahan bilangan oksidasi. Kali ini kita akan fokus pada pembahasan perubahan bilangan oksidasi. Tentang definisi bilangan oksidasi, yaitu jumlah muatan negatif dan positif dalam atom yang secara tidak langsung menandakan jumlah elektron yang telah diterima atau diserahkan. Jadi akan ada serah terima elektron. Serah terima elektron itu bisa disimbolkan dengan bilangan. Bisa bernilai negatif, bisa bernilai positif. Atom yang menerima elektron akan bertanda negatif, sedangkan atom yang melepaskan elektron akan bertanda positif. Anak-anakku semua, fokus video kali ini tidak pada definisi yang ini, tapi ini penting untuk saya sampaikan, sekedar sebagai pengantar dulu. Kalian seandainya belum paham tentang definisi ini tidak mengapa, karena nanti akan saya perdalam di sesi berikutnya. Sekarang yang penting kalian bisa cara menghitungnya. Oke? Ya, bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya yaitu tergantung keadaan unsur tersebut merupakan unsur bebas atau unsur dalam senyawa. Jika dia unsur bebas, maka nilainya bilog adalah 0. Sekali lagi, jika dia unsur bebas, nilai bilognya adalah 0. Yang jadi pertanyaan adalah, yang seperti apa itu ciri unsur bebas? Ciri unsur bebas yaitu jika atomnya sendirian. Bahasa kerennya sendirian itu jomblo. Jika atomnya jomblo, maka bilognya 0. Atau ciri kedua, yaitu atomnya lebih dari 1, tetapi sejenis. Jadi unsur bebas itu ada dua ciri, dia mungkin sendirian atau mungkin tidak sendirian tapi sejenis. Jadi mungkin sendirian, mungkin tidak sendirian tapi sejenis. Kasih contoh dulu yang sendirian yang kayak apa? Yang sendirian yang kayak gini nah. Oke, contohnya adalah ini. Ada Al, aluminium sendirian. Tidak menggandeng atom lain. Berarti dia nanti bilognya 0. Contoh lain lagi, ada Ca, kalsium, sendirian, tidak menggandeng atom lain, berarti nanti bilognya juga 0. Oke, kemudian juga ada Cu, tembaga, ya, tidak menggandeng atom lain, maka bilognya juga 0. Au, emas, aurum, emas, ya, maka bilognya kalau sendirian begini juga 0. Anak-anakku, ini bukan A dan U ya, ini satu paket. AU itu satu unsur, yaitu emas. Bukan A dan U ya. Ini bukan juga Ca, bukan juga C dan U, bukan. Tapi Cu, satu paket. Cirinya satu paket itu apa? Hurufnya kecil ini. Yang belakang hurufnya kecil itu berarti satu paket dengan C. Ini bukan C dan U, bukan. Tapi Cu, tembaga. Ini bukan C dan A, tapi Ca. Kalsium. Ini bukan A dan L, tapi Al. Ya, aluminium begitu. Ini adalah unsur yang sendirian alias jomblo. Bilognya nanti mesti 0.
Kalau yang sejenis yang kayak apa, Pak? Yang sejenis contohnya ini, nah, ya. Contoh yang sejenis. Ya, kasih contohnya ya. Nih, misalkan saja H2. H2 itu artinya H dan H. Berarti ada 2 H. Berarti lebih dari satu atom. Tapi kan sejenis H dan H. Maka biloknya juga 0 nanti. Kemudian N2, N dan N juga 0. O3 berarti ada 3 O. O semua berarti. O berarti O3. Berarti sejenis. Walaupun lebih dari satu, tapi sejenis, itu biloknya 0. Yang seperti ini disebut unsur bebas. Supaya lebih paham, kasih contoh lagi lah. Ya, kasih contoh lagi. Ya, yang jomblo sendirian ini tadi. Contohnya lagi ini ya. Kasih contoh lagi supaya lebih paham. K. Sendirian jelas ini. K sendirian ya. Biloknya juga 0. Ya, Ca. Ini bukan C dan A ya, tapi Ca kalsium satu unsur ini ya. Nah, hanya kecil ini nempel pada C besar. Ini berarti satu paket, satu unsur. Sendirian dia, nggak ada unsur lain. Hanya kalsium saja, biloknya 0. Ya, kalau ini Cu tembaga, biloknya 0, bukan C dan U ini ya. Nah, Na bukan N dan A, tapi natrium ini ya, biloknya juga 0. Ya, kasih yang contoh yang sejenis tadi, diperdalam yuk. Contohnya lagi. H2 tadi biloknya 0 sudah. O2 biloknya 0. O dan O artinya ya. O2 itu artinya O dan O. O3 tadi sudah. O dan O lagi. O-nya 3. Berarti biloknya juga 0 karena sejenis. Oke, P4 berarti ada 4P. Semuanya P. Walaupun 4 tapi semua P. Biloknya juga 0. Begitu. Oke. Kalau senyawa, bagaimana Pak kalau senyawa? Kalau ini tadi sejenis, kalau senyawa bagaimana? Kalau senyawa itu adalah beda jenis. Lebih dari satu atom tetapi beda jenis. Saya ulangi, lebih dari satu atom tetapi beda jenis. Contoh penerapannya. KMNO4 ada K, ada Mn, ada O. Lebih dari satu dan beda jenis. Karena macam-macam, ada O, ada Mn, ada K. Yang seperti ini nggak bisa disebut unsur bebas. Ini disebut senyawa. Bagaimana cara menghitung senyawa? Nah ini ya. Ini yang akan menjadi fokus perhatian pada video kali ini. Kalau yang tadi gampang, tinggal 0, 0, 0 gitu gampang ya. Kalau sekarang ya ada aturan mainnya. Nah, ya aturan mainnya bagaimana? Kalau dia beda jenis begini ada aturan mainnya. Aturan prioritas namanya. Yaitu jika ketemu unsur golongan 1A yang isinya litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan fresium, itu biloknya selalu +1. Kalau nanti ketemu golongan 2A yang isinya apa? Berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium, biloknya selalu +2. Apakah ini harus hafal, Pak? Iya, harus hafal ya. Golongan 1A di tabel periodik itu letaknya di paling kiri. Ya. Golongan 2A itu nomor 2 dari kiri. Silahkan dibuka tabel periodiknya. Atau ini sudah saya cantumkan. Litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, fresium itu selalu +1. Contoh ini ada K. Ini akan K lah, berarti ini nanti K ini nilainya +1. Oke, ada berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium alias dia golongan 2A, biloknya pasti +2. Oke, ya. Sekarang urutan yang ketiga yaitu unsur F. Kalau ketemu unsur F, nilai biloknya selalu -1. Kecuali kalau dia sendirian beda lagi. Ini kalau ada Na sendirian juga 0, K sendirian 0, Be sendirian 0. Yang kita bicarakan itu kalau tidak sendirian alias dia beda jenis seperti ini tadi ya. Ya, maka unsur F biloknya -1. Prioritas yang keempat, unsur H biloknya berapa? +1. Kemudian unsur O biloknya -2. Loh Pak, dari 1 sampai 5 ini apa harus urut? Iya, harus urut ya. Maka ini harus urut prioritas dari 1 sampai 5. Urut dulu 1, 2, 3, 4, 5. Pak, maksudnya urut bagaimana Pak? Ya kita terapkan contohnya ini ya. Contoh penerapannya KMNO4 ini ya. Oke, kita kasih contohnya nah. K
Mn dan O, kamu lihat K ini adalah masuk prioritas 1, prioritas pertama. Sementara O masuk prioritas yang kedua. Sementara Mn masuk prioritas yang ketiga. Lupa maksudnya gimana kok prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3? Saya ulangi nah, supaya lebih paham. Begini. K ini kan dia ada di sini nah. Dia ada di paling atas, maka dia menang. Masuk prioritas 1. Ini K ya, K. Lanjut O itu ada di bawah. Masuk prioritas kedua. Sementara Mn, kenapa dia masuk prioritas ketiga? Karena Mn nggak ada di sini nah. Nggak ada di sini berarti setelah nomor 5, berarti nggak termasuk di sini, berarti dia masuk prioritas terakhir, begitu. Ya, oke, saya ulangi. Berarti antara K dengan O, duluan mana prioritasnya? Duluan K, karena K ada di atas, sementara O ada di bawah. Lah Mn nggak masuk ke sini. Kalau begitu dia masuk prioritas yang terakhir ini tadi. Bisa dimengerti nak? Jadi urut prioritas tadi artinya itu. Sekarang yuk kita cantumkan beloknya. Dari ngerjakannya dari prioritas pertama. Jangan belum sudah prioritas kedua apalagi ketiga, jangan. Harus urut dari yang pertama. Oke, nilainya K berapa? Plus 1. Ini dia plus 1. Ya kan? Ya, kamu nggak boleh ngerjakan yang urutan ketiga. Harus urut ya, prioritas kedua dulu. Nilainya O berapa? Min 2. Min 2 ini tadi min 2 ya. Gampang kan? Ya, sekarang angka indeks ini penting nah. Ini nggak ada indeks ini artinya 1, ini nggak ada indeks ini 1, ini indeksnya 4. Ini namanya indeks ya nah ya. Ini penting untuk kita hitung. Maksudnya bagaimana? Nanti totalnya bilog O itu min 2, nanti kita hitung kita kalikan dengan 4. Jadinya min 8. Jadi min 2 ini kita kali 4. 4 dari sini ini ya. Jadi kali 4 ini. 4 ini masuk sebagai pengali. Oke, min 2 kali 4, ketemu berapa? Min 2 kali 4, min 8. Oke, nah sekarang ini indeksnya ini berapa? 1 kalikan ke sana, nggak ngaruh ya, angka 1 nggak ngaruh ya. Oke, yuk, kalau begitu sekarang, ini min 8, ini plus 1. Ini angka 1, ini maaf, indeksnya ini nggak ngaruh ini ya. Seandainya ini angka 2, angka 3 atau angka 4, angka 5, angka 6, angka 7 ngaruh. Tapi karena ini nggak ada angka, artinya angka 1 ini nggak ngaruh ya. Nah, kalau ini angka 4, ini ngaruh. 4 kalikan min 2 tadi min 8. Sekarang kita hitung nah. Ini plus 1, ini min 8. Ada plus 1, ada min 8. Kalau begitu, nilai total nah, nilai total ini, nilai total ini semua ini harus 0 nah. Saya ulangi, nilai total ini harus 0 nanti. Dari K, Mn, dan O, itu semua kalau ditotal nilainya harus 0. Yuk, diulangi yuk. Min 8, ketemu plus 1, berapa itu? Min 8, ketemu plus 1. Oh, min 7 ya? Ya, min 7. Kalau begitu, Mn ini harus ngimbangi, agar nanti nilai totalnya jadi 0. Maka Mn-nya adalah, kita hitung, jadinya nilainya plus 7. Saya ulangi, kenapa kok nilainya jadi plus 7? Ini yuk, diulangi yuk, diulangi. Min 8 plus 1. Ini min 8, ini plus 1. Kalau dihitung min 8 dengan plus 1 itu min 7 kan? Lah min 7 supaya netral, supaya 0, supaya habis, maksudnya begitu, maka Mn-nya harus plus 7. Gitu. Paham? Iya nah ya. Kebetulan ini nggak ada indeks, nggak ngaruh ya berarti ya. Oke. Kalau kamu cek ulang dari depan sampai belakang ini hasilnya harus 0 nah. Kalau dicek ulang dari depan, dari K, Mn, O, ini hasilnya harus 0. Coba kita cek ulang. Plus 1, plus 7, min 8. Diulangi. Plus 1, plus 7. Plus 1, plus 7 itu plus 8. Ini plus 8. Ulangi. Plusnya bernilai 8. Minnya juga bernilai 8 ini. Oh, imbang. Berarti sudah 0. Plus 8, min 8. Berarti 0. Oh, sudah benar berarti. Iya.
Gitu ya nak ya, gampang ya. Oke nak, ya kasih contoh ya, contoh kedua. Contoh penerapannya. Oh ini kesimpulan aja ini, kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya apa tadi? Bilog K plus 1, bilog O-nya min 2, bilog MN-nya plus 7. Kesimpulan aja ini ya. Oke ya. Sekarang contoh yang kedua nah. Kita kasih contoh yang ini, CaCr2O7. Ini angka 7 nanti ngaruh, angka 2 ini ngaruh, ini nggak ada angka, berarti angka 1, ini berarti nggak ngaruh. Oke, ya kita pikir prioritasnya dulu. Siapa prioritas yang pertama? Ternyata Ca adalah prioritas yang pertama. O adalah prioritas yang kedua. Cr prioritas yang ketiga. Oke, kenapa begitu? Ya ulangi, ini Ca. Ini kan adanya Ca, Cr, dan O. Kamu lihat, Cr nggak ada di sini kan? Cr nggak ada di sini, berarti Cr masuk prioritas yang terakhir. Antara Ca dan O, siapa yang paling atas? Yang paling atas Ca, O-nya di bawah. Maka Ca masuk prioritas yang pertama, karena Ca ada di paling atas ini, dibandingkan O tadi. Ya, gitu. Dibandingkan O, menang Ca. Maka Ca prioritas pertama, O prioritas kedua, Cr. Karena nggak ada di sini Cr. Awas ya, ini bukan Cr, ini Cs ini ya, beda ya. Ini Cr, sedangkan itu Cs, berarti ini nggak masuk ya. Ulangi, Cr nggak ada di sini nak. Karena Cr nggak ada di sini, maka Cr masuk prioritas yang ketiga. Yes? Ya sekarang kita hitung. Harus dari yang urut pertama, setelah itu baru prioritas kedua, setelah itu baru urutan prioritas ketiga. Ngitungnya begitu ya. Ini bernilai berapa? Plus 2, sesuai peraturan ini tadi, plus 2. Oke. Ini nggak boleh ke CR dulu, nggak boleh ke CR, karena dia prioritas ketiga, harus ke prioritas 2 dulu setelah 1 ya. Oke ya, setelah 1 prioritas kedua. Berapa O nilainya tadi? Min 2, ini tadi min 2. Awas ya, angka 7 ngaruh ini, angka 7 ya, sebagai pengali nanti, angka 7 ini sebagai pengali ya. Oke, min 2 kali 7 berapa itu? Min 14. Oke, ini nggak ada angka, artinya angka 1, nggak ngaruh di sini. Oke, sekarang kita hitung CR-nya. Oke, yuk kita lihat. Ini plus 2, ini min 14. Plus 2 dengan min 14, berapa itu? Plus 2, min 14. Oh, min 12 ya nak ya? Iya, min 12, berarti sini harus dihitung ketemu plus 12. Berapa tadi? Ulangi. Min 14 plus 2 itu bernilai min 12. Maka supaya netral, alias supaya habis, alias supaya hasil akhirnya jadi 0, maka sini jadinya plus 12. Ya, oke. Jadinya berapa tadi? Plus 12. Loh Pak, kok plus 6? Ya iya, kan dikali 2 nah. Angka ini penting loh ini ya, angka ini penting. Jadi 6 kali 2 berapa? 6 kali 2? 12, ya kan? Ini angka 2 ini ya, penting ya. Boleh, ya coba ulangi. Berapa tadi sini? 2 dengan 14, dengan min 14, itu ketemu min 12. Maka sini mestinya plus 12. Iya, tapi kenapa jadi plus 6? Karena dikali 2. 6 kali 2 kan 12. Ya. Gitu ya, paham ya? Jadi statusnya kayak angka 7 ini tadi. Yes. Jadi ini bukan angka totalnya bukan 6 tapi 12. Saya ulangi maaf, totalnya di sini bilognya bukan 12 tapi 6 karena 6 kali 2 itu 12. Sekarang dihitung ya, nak. 2 plus 2 dengan plus 12. Karena 6 kali 2 itu 12. Plus 2 dengan plus 12. Berapa itu? Plus 14. Ya, ini hanya ngecek aja ya. Hanya ngecek. Plus 14 ketemu min 14. Jadi habis kan? Jadi 0 kan? Iya, gampang kan? Iya, gampang. Ya. Jadi kita simpulkan bahwa angka 2 ini pengaruh ya. Angka 2 ini pengaruh. 2 kali 6. Jadinya 12. Gitu ya nak ya. Ya.
Kesimpulannya tadi apa? Berarti CA plus 2, CR plus 6, O-nya min 2. Jadi kalau ditanya bilognya O berapa? Bukan min 14. Ditanya bilognya O, tetap yang dipakai min 2 ini. Min 14 ini tadi hanya alat bantu untuk menghitung semuanya. Ya. Oke. CR ini kalau ditanya nanti bukan 12, tapi tetap 6. 6 kali 2 walaupun 12. Tapi kalau ditanya CR-nya itu plus 6 bilognya ya. Gitu. Ya, kasih contoh lagi. Contoh yang ketiga. Nah, kasih contoh ketiga. Saya ambil H2O2, asam peroksida ini namanya. Nggak hafal namanya nggak apa-apa lah. Yang penting kita bisa ngitung dulu lah. H2O2. Kira-kira prioritas yang pertama siapa? H. Lah ini H. H dibanding O kan lebih atas H. H lebih di atas, maka dia menang, alias dia prioritas pertama. Sementara O di bawah, maka O prioritas yang kedua. Gitu ya. Loh Pak, ini kalau saya balik Pak, O-nya yang prioritas pertama, H-nya yang prioritas kedua. Nggak boleh. Kan H di atas, O di bawah. Oke, maka H prioritas pertama, O prioritas kedua. Gitu ya nak ya. Nah ya, kalau sudah. Sekarang kita coba hitung ya. Saya ulangi, H dulu apa O dulu? H dulu dong ya. Ini prioritas pertama. Berapa nilainya H? Plus 1. Berapa nilainya O? Awas ya, awas. O ini sudah yang terakhir. Artinya cuma ada H dan O. Maka yang terakhir ini harus dihitung. Pokoknya unsur yang terakhir itu harus dihitung. Loh Pak, ini kan O-nya min 2 Pak. Lah kok ini min 1 Pak? Ya, hasilnya berapa ini? Min 1. Kok bisa Pak? Wong ini min 2. Saya ulangi nah. Walaupun O itu menurut aturan min 2. Karena O ini statusnya terakhir, harus dihitung. Ya, harus dihitung. Agar imbang dengan sini, min 1 ini tadi. Coba aja lihat. Awas ya, angka 2 ini pengaruh enggak ini? Pengaruh ini, pengaruh banget ini ya. Ya, 2 kali plus 1 plus 2. 2 kali min 1, min 2. Jadinya plus 2, ketemu min 2, hasilnya 0. Pas kan? Bayangkan kalau ini kamu isi min 2 kayak ini tadi. Ya, bayangkan kalau ini kamu isi min 2 kayak ini tadi. Jelas salah nanti, coba dihitung. Min 2 kali 2, min 4. Plus 1 kali 2, plus 2. Min 4 dengan plus 2, enggak 0. Ya. Nah, jadi sekali lagi, O walaupun menurut aturan min 2, karena dia tadi unsur yang terakhir, dia harus dihitung. Hasil perhitungannya menyesuaikan yang depan ini tadi. Plus 1 kali 2 plus 2, maka O-nya berapa? Supaya hasil akhirnya nanti 0. Maka ini ketemu min 1. Paham nak ya? Oke, yuk kasih contoh lagi nak. Ini contoh yang keempat. NaH, natrium hidrida. Ada Na, ada H. Na di sini ada, H di sana ada. Oke. Na menang atau kalah? Menang, dia di atas, H di bawah. Maka Na adalah prioritas 1, sementara H adalah prioritas 2. Karena cuma ada 2 unsur, nanti yang terakhir, prioritas terakhir ini, nggak boleh ngikut ini ya, harus dihitung ya. Ya, jadi nggak mesti plus 1, nanti bisa beda ya. Oke, H, karena dia yang terakhir nanti kita hitung. Coba ya kita hitung. Na, ini, dia Na plus 1. Maka supaya imbang bagaimana? Ini harus dihitung. Berapa dia nilainya? Min 1. Ya, jadi H tidak selalu plus 1. Ini tadi. Kenapa ini kok min 1? Sekali lagi, karena dia sudah yang terakhir. Atom terakhir itu harus dihitung. Supaya imbang dengan dia. Jadi nggak mesti ikut aturan ini. Karena dia atom terakhir, ya dihitung aja. Plus 1 kali 1. Sini nggak ada indeks artinya 1. Sini nggak ada indeks artinya 1. Berarti nggak ngaruh. Langsung dihitung sini. Plus 1. Sini berapa ini tadi? Oke. AA min 1.
Yes. Plus 1 dengan min 1 imbang 0. Yes. Yo. Oke ya. Gitu, gampang ya. Contoh kelima sekarang. Kasih contoh 5. CL ini bukan CI tapi CL. Bukan C dan I, bukan C dan L, tapi C besar L kecil. Oke, berarti CL. Satu unsur ini ya. L-nya kecil ini ya. Satu unsur. Berarti CL satu unsur, O satu unsur, H satu unsur. Oke. Siapa prioritas pertama? Siapa prioritas yang kedua? Siapa prioritas yang ketiga? Oke, seperti ini nah. Kenapa ini begitu? Ya ini loh, ada H, ada O, CL nggak ada di sini kan? Iya, nggak ada. Maka CL prioritas yang ketiga. Jadi posisi depan, tengah, belakang ini nggak penting. Yang penting lihat aturan ini ya. Oke ya, H, O, CL, CL, O, H. Lihat, di antara ini CL, O, dan H, kalau dilihat dari aturan prioritas ini, H ada di posisi atas dibandingkan O. CL nggak ada di sana, berarti CL ada di prioritas yang terakhir. Oke, yuk kita masukkan. Ini plus 1 nilainya, sesuai ini tadi. O masuk prioritas yang kedua, masih ikut aturan. Min 2. Maka ini prioritas yang ketiga harus dihitung. Yuk kita hitung dulu. Min 2, angka 3 ini pengaruh dan nak? Oh, pengaruh banget. Ini 3 kalikan min 2 kan jadinya berapa itu? Min 6. Ini nggak ada indeks artinya 1, nggak ada indeks di sini juga artinya 1. Ulangi, 3 kalikan min 2 ketemu min 6. Min 6 ketemu plus 1. Min 6 dengan plus 1. Oh, min 5. Ulangi, ini min 6 karena kalikan 3 ini tadi. Min 6 ketemu plus 1. Min 6 plus 1 itu min 5. Oke. Min 5 supaya imbang ke sana, maka di sana ketemu plus 5. Paham enak ya? Untuk dicek ulang nggak apa-apa ya, dicek ulang. Dari awal sampai akhir harus hasilnya 0. Yo, plus 2, plus 5, min 2 itu plus 3. Plus 3, plus 1, plus 4. Loh, kok nggak 0, Pak? Iya, karena kamu ngitungnya salah. Kan harus dikali 3 yang sana ya. Ini bukan min 2 nanti ngitungnya, tapi min 2 kali 3, min 6. Ya, plus 5, min 6. Plus 5, min 6. Min 1. Plus 1, 0. Ya kan? Hasil akhirnya 0. Ya, paham ya? Oke, nak. Kita simpulkan berarti CL-nya plus 5, O-nya min 2, hanya plus 1. Yes? Oke, yuk. Bagaimana jika diterapkan dalam ion? Contohnya 6, contoh ke-6 ini. Nah, ini dia. Ini kan hasil akhirnya 2 min. Ini artinya ion C2O4 2 min. Beda dengan yang ini, nah. Beda dengan yang ini. Ini kan nggak ada plus, nggak ada min di sini nih. Oke, coba lagi, lihat lagi. Ini juga nggak ada plus, nggak ada min di sini. Ya. Nah, contoh lagi, lihat contoh ketiga. Ini nggak ada plus, nggak ada min di sini. Artinya hasil akhirnya 0, nah. Beda di sini, nah. Ya, beda di sini tadi. Ya, sebentar. Nah, ini ya hasil akhirnya apa ini? Min 2. Berarti nanti hasil akhirnya nggak 0, tapi hasil akhirnya min 2 ini, 2 min. Yes? Oke, ya. Sekarang kita lihat antara C dan O. C nggak ada di sana ya. Ini CS itu CA, bukan C ya, bukan C. Ini C nggak ada di sana. Maka C masuk prioritas yang kedua atau terakhir karena cuma ada 2 unsur. Jadi ada prioritas 1, ada prioritas 2. Prioritas satunya O. Berarti nilainya berapa? Oke, nilainya berapa? Nilainya min 2 ini tadi, min 2. Awas, min 2 kali 4 ya, ngaruh ya angka 4 ini ya, ngaruh banget ini angka 4 ini ya. Kalikan 4, ya ngaruh ini, kalikan 4 jadinya berapa ini? Nah, kalikan 4 jadi berapa? Min 8. Yes, min 8 ya. Oke, min 8. Ini nek udah min 8 maka sana berapa?
Seandainya ini 0, nggak ada min 2 ini langsung bisa ditebak. Sini plus 4, karena 4 kali 2 itu 8. Plus 8 min 8 0. Tapi masalahnya kan sana min 2. Nah, oke. Maka matematikanya tentunya bukan lagi plus 4, tapi plus 3. Dari mana plus 3? Lihat 3 kali 2 kan 6. Plus 6 min 8 kan min 2 hasilnya ya, gitu. Oke. Atau kalau mau ditulis matematikanya dihitung begini ya bolehlah ya, dihitung misalkan aja begini. Oke, ini min 8 2x. Ini kan 2x ini ya, 2x ya, 2x di sini ini kali 2x sama dengan min 2 ini. Sama dengan min 2. Oke, maka jadi ini min 2 ini hasil akhir ini min 2. Ya, terus 2x ini melempar sana jadi plus 8 min 2 plus 6 ini, maka x-nya ketemu plus 3. Udah gitu toh ya. Nah, ya ulangi tanpa dihitung itu pakai logika sederhana sebenarnya. Seandainya ini nggak ada min 2, seandainya nggak ada min 2 lah ya, berarti 0. Seandainya nggak ada min 2 berarti 0. Maka sini plus 4. Karena plus 4 kali 2 itu plus 8. Plus 8 min 8 itu 0. Yang jadi masalah sana itu nggak 0 tapi min 2. Maka nggak jadi ini plus 4-nya. Ya, yang benar berapa? Ya, supaya hasil akhirnya min 2, maka sini harus plus 6. Plus 6 dengan min 2 itu kan plus 6 dengan min 8 itu min 2. Cuman masalahnya indeksnya ini 2, maka plus 6 dibagi 2 jadinya plus 3. Alias plus 3 kali 2 itu plus 6. Plus 6 dengan min 8 hasilnya min 2 gitu ya. Atau tadi persamaan matematikanya begini tadi. Ini min 8 ditulis ke sana. Ini 2 berarti 2x. Kita akan nyari x-nya. Hasil akhirnya tidak 0 tapi hasil akhirnya min 2. Oke, gitu ya. Ini 2x, ini hasil akhirnya min 2 begitu ya. Ya, terus min 8 lempar ke sana jadi plus 8, hasil akhirnya plus 6 di sini. 2x sama dengan plus 6, maka x-nya sama dengan plus 3. Gitu kalau dihitung matematika ya. Oke, Nak? Gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah O-nya bernilai min 2, C-nya bernilai plus 3. Gitu ya. Oke, ya sekali lagi contohnya. Contoh ke-7. Ini ya. P dengan O. Menang P apa menang O ya? P ada di sini enggak? O enggak ada. Karena P enggak ada di sini, maka kita lihat O-nya ada di sini. Berarti O sebagai prioritas yang pertama. Sementara P sebagai prioritas yang kedua. Karena P enggak ada di sini. Nah, yes. Oke. Kalau sudah, coba kita kerjakan. Sebagai prioritas yang pertama, dia bernilai berapa ini tadi? Min 2. Min 2. Jangan lupa dikali 4 ya. Ya. Jangan lupa dia dikali 4. Ini tadi, kali 4 jadi berapa tadi? Min 8. Yes, ingat. Ini hasil akhir nggak 0 ya. Seandainya ini 0, sini langsung selesai. Sini langsung ketemu plus 8 selesai. Cuman masalahnya sini itu enggak 0 tapi ini min 3. Jadi sini berapa ditambah dengan min 8 supaya hasilnya min 3. Di terawang aja kelihatan sini plus 5 kan. Ya, kalau pengen dihitung secara matematika ya gini caranya lah. Oke, ini X ya kan, ini min 8, di sini min 8 plus X, jadi ini X, P-nya ini X, kita cari nanti hasil akhirnya min 3. Ini tadi hasil akhirnya min 3. Enggak 0 ya, hasil akhirnya min 3 ini tadi, ini. Oke, min 3. Yes. Maka min 8 lempar sana jadi plus 8 gitu. Maka plus 8 min 3 ketemu plus 5. Begitu. Ya. Jadi biloknya adalah P-nya plus 5, O-nya min 2. Yes. Gitu. Yang penting kamu teliti ya cara ngitungnya ya. Oke, nah. Gitu. Untuk yang part pertama, part 1 sudah selesai.
Ya, nanti di video kedua ada video pembahasannya sama, tapi masalahnya akan kita tingkatkan. Topiknya akan kita tingkatkan dengan kadar permasalahan yang berbeda ya. Oke, kalau sudah ketemu seperti itu nanti akan lebih mendalam lagi pembelajaran kita. Agar videonya tidak terlalu panjang, kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Jadi video part kedua akan saya bahas di pertemuan berikutnya. Untuk sekarang ini ya, kasih contoh dulu lah, kasih cuplikan dulu. Saya cuplik untuk part keduanya. Ya, kasih cuplikan dulu sedikit. Ini contohnya ini, lihat ini. Ada CU, S dan O. Lihat, CU nggak ada di sana. CU nggak ada di sana kan? Nggak ada. S juga nggak ada di sana, yang ada cuman O. Berarti ada dua atom ini ya, yang tidak tahu. Kalau yang tadi kan cuman ada satu atom yang tahu, satu atom yang nggak tahu. Sekarang ini ada Cu nggak ada di sana, S nggak ada di sana. Berarti lebih kompleks masalahnya. Iya. Kalau ini kita hitung O-nya min 2, lihat Cu-nya dihitung karena di sana nggak ada. S-nya juga dihitung karena di sana nggak ada. Ini problemnya nanti. Di video kedua kita akan membahas yang seperti ini. Karena ada dua unsur yang di sini nggak ada semua. Yang ada cuman oto. Maka tentunya ini nggak bisa dihitung dengan konsep yang sederhana ini tadi ya. Maka akan kita lanjutkan di video berikutnya. Ada lebih dari satu atom yang harus dihitung karena tidak terdapat di dalam aturan prioritas ini ya. Oke. Nanti akan dibahas di part 2 di video yang kedua. Oke ya. Saya kira begitu nak. Kita kembali ke sini tadi, kita cukupkan dulu ya pembelajaran kali ini. Yuk kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.